MA ini mengirimkan voice note kepada rekan ISIP-nya, jadi meminta digantikan jadwal jaganya. Hari ini aja, nanti yang malam biarlah Rana nanti yang gantiin. Aku nggak kuat, Astri. Kronologi lengkap meninggalnya Mita dokter magang di Jambi. Aku nggak kuat, Astri. Kementerian Kesehatan membeberkan kronologi meninggalnya dokter magang lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Unsri, Mita Aprilia Azmi, karena dugaan kerja berlebih. Pada Agustus 2025, Mita mengikuti medical check-up, MCU, sebelum menjalani magang alias internship. Hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan kondisinya normal alias sehat. Menjalani program intensif sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan 10 Februari 2026, ini menjalani intensif stase puskesmas, tepatnya di Puskesmas Kuala Tungkal 2. Sepanjang proses menjalani intensif tersebut, Dr. MAA tidak ada keluhan kesehatan. Kemudian pada tanggal 11 itu mulai periode intensif stase di Rumah Sakit Kuala Tungkal. Dan dilaporkan juga kami memperoleh datanya yang bersangkutan dalam kondisi sehat. Ungkap PLT Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Rudi Supriyatna Nata Saputra, dalam konferensi pers di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Mei 2026. Pada 11 Februari 2026, Mita mulai menjalani stase, pelatihan praktik mahasiswa, di RSUD KH Daud Arif, tepatnya di instalasi gawat darurat, IGD. Sampai pada 26 Maret 2026, Mita mulai mengeluhkan kurang enak badan dengan gejala demam, batuk, dan pilek. Meski dalam kondisi sakit, ia tetap bertugas di IGD dan melakukan pengobatan mandiri. Kemudian, yang bersangkutan menjalani pengobatan mandiri. Nah, keluhan ini terus berlanjut. Di tanggal 31 Maret 2026, yang bersangkutan juga masih kondisinya demam batuk pilek, ya, dan jaga malam. Selepas jaga malam, yang bersangkutan nanti ada minta untuk diinfus, nanti kita akan lihatkan videonya. Dan dokter MAA tidak melaporkan kondisinya kepada dokter pendamping. Jadi selama ISIP ini, setiap peserta ISIP akan didampingi oleh satu orang pendamping. Ujarnya, pada 31 Maret 2026 itu, peserta atau dokter magang ternyata dikumpulkan oleh dokter pendamping untuk membahas kritik peserta terhadap sistem internship yang ditulis di media sosial dan situs pengaduan. Pada 11 April 2026, Mita masih berjaga dalam kondisi masih batuk, pilek, dan demam. Pada 13 April 2026 tepat di hari ulang tahunnya, Mita mendapatkan infus karena masih mengalami keluhan tersebut. Pada 15 April 2026, kondisi Mita semakin memburuk. Ia bahkan menghubungi rekan magangnya melalui voice note, VN. Dalam rekaman suara yang diperdengarkan Kemenkes, Mita mengatakan tidak kuat untuk hadir jadwal jaga pagi dan minta ganti dengan rekannya. Dan di tanggal 15 April pagi tepatnya, ada informasi Dr. MAA ini mengirimkan voice note kepada rekan ISIP-nya, jadi meminta digantikan jadwal jaganya. Dengan terdengar nafasnya itu sudah agak sesak, ya. Boleh diperdengarkan, silakan. Astri, aku mau minta tolong. Mau minta tolong. Jadi kalau dari jadwal kan pasti ini ya, liburan dari. Aku mau minta tolong gantiin jadwal aku yang pagi ini. Kalau misalnya kamu bisa hari ini aja, nanti yang malam biarlah Rana nanti yang gantiin. Aku nggak kuat, Astri. Ucap Mita ke rekannya sebagaimana diungkap Rudi Supriyatna Nata Saputra. Pada 15 hingga 20 April 2026, Mita dirawat di rumah sakit tempatnya bertugas. Kemudian, ia diperbolehkan pulang pada 21 April 2026 pagi. Pada 21 April 2026 sore, kondisi Mita kembali demam hingga dirujuk ke RSUD Raden Matahar Jambi. Dari hasil investigasi,
Proses rujuk Mita ke RSUD Raden Matahar Jambi tidak menggunakan ambulans maupun prosedur rujukan resmi. Kemudian di tanggal 24 prosesnya sudah dirawat ya, dan diperbolehkan pulang. Ya, jadi sekitar 3 hari ya dirawat di Rumah Sakit Matahir Jambi, diperbolehkan pulang oleh dokter penanggung jawab di Rumah Sakit Matahir Jambi, namanya Dr. M. Dan direncanakan untuk kontrol ke poli paru di tanggal 29 April 2026. Kata Rudi, pada 29 April 2026, Mita dijadwalkan untuk kontrol kesehatannya di poli paru. Pada 24 hingga 26 April 2026, kondisi Mita menurun dan mengalami demam tinggi ketika kembali saat perjalanan pulang. Pada 27 April 2026, Mita dilarikan RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang dan dirawat di ruang isolasi infeksi sebelum akhirnya ke ICU karena kondisi napasnya semakin berat. Karena kondisinya menurun, Dr. MAA akhirnya masuk ICU. Karena ada gangguan paru, ya, bernafasnya berat, maka perlu alat bantu pernafasan. Jadi dipasang ventilator. Itu sekitar pukul 16. Dan Dr. MA dirawat di ICU hingga wafat, ya, dengan kondisi penyakit paru berat di Rumah Sakit Husin. Ujar Rudi. Setelah menjalani perawatan intensif selama beberapa hari, Mita dinyatakan meninggal dunia pada 1 Mei 2026 akibat kondisi paru-paru berat. Meninggalnya Mita Aprilia Azmi menjadi sorotan publik bahkan anggota DPR karena diduga berkaitan dengan beban kerja berlebihan selama menjalani magang di RSKH Daud Arif, Tungkal, Jambi. Pada 11 April 2026, Mita masih berjaga dalam kondisi masih batuk, pilek, dan demam. Ketua Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, ENKI, Budi Iman Santoso mendesak dilakukannya audit independen secara menyeluruh terhadap kasus tersebut. Apa bilang aja Untuk apa? Yang kebakar ini apa Pak? Lantai 4 nih, ruangan. Ruangan apa Pak kalau ini Pak? Ini ruangan kerja. Oh, ruangan kerja Bapak. Posisinya lagi ada orang atau gimana Pak di lantai 4? Untuk posisi emang lagi ada orang. Emang Bapak sama ada rekan Bapak lagi emang lagi ada yang dikerjain di atas.
Itu api pertama kali muncul dari apa, Pak? Nah itu Penyebabnya, Pak? kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini, Pak. Oh, Kita jaganya standby di bawah, jadi kita nggak tahu penyebab pertama itu apa ya pas di atas. apa dari listrik apa Nah gimana? itu belum bisa kita jawab. Pak, ada korbannya sih, Pak? Nah untuk korban belum bisa dipastiin. Tapi katanya ada yang dibawa ke rumah sakit, Iya, Pak, tadi, Pak. untuk korban lagi dibawa ke rumah sakit Pasar Minggu. Oh, itu siapa, Pak? Bapaknya atau? Bapak. Bapak. Oh. Iya. Hanya satu orang ya, Pak? Iya, hanya satu. Abang dengan siapa? Saya Harpen. Harpe. Ya, Harpen. Makasih banget, Ya. Pak. Pernyataan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa yang mengaku mau memberlakukan tarif pada Selat Malaka menjadi sorotan dunia. Singapura dan Malaysia langsung menolak keras wacana yang dilontarkan Purbaya, meski pernyataan itu disampaikan secara bercanda. Menteri Luar Negeri Singapura bahkan menyebut bahwa Selat Malaka harus terbuka untuk umum dan tidak boleh dikenakan tarif dan dibatasi untuk siapapun. Wajar saja Singapura dan Malaysia menolak keras pemberlakuan tarif dari Selat Malaka. Hal ini lantaran dibanding Indonesia, kedua negara itu bisa memanfaatkan Selat Malaka dengan baik. Dimuat situs pelindomarine.com, meski Indonesia memiliki sebagian besar atas wilayah Selat Malaka, namun negara ini tidak berdaya menghadapi Singapura dan Malaysia dalam pemanfaatan potensi ekonomi selat tersebut. Dua negara itu, khususnya Singapura, sejak lama telah menikmati puluhan triliun rupiah setiap bulannya dari bisnis pelayaran dan perkapalan di Selat Malaka. Misal saja dari usaha jasa pandu kapal, Singapura disinyalir memperoleh separuh dari omset bisnis itu atau sekitar 30 triliun rupiah setiap tahunnya. Dengan asumsi jumlah kapal yang melalui Selat Malaka per tahun sebanyak 90.000 kapal, berarti sebulannya 7.500 kapal yang lalu lalang, dan jika jasa pandu kapal $65.000 Amerika Serikat per kapal, maka jika ada 90.000 kapal, berarti omset bisnis itu per tahun mencapai 58 triliun rupiah. Bila Singapura mengelola separuh dari omset tersebut, maka pendapatan negeri kota itu sekitar 30 triliun rupiah per tahun, sisanya dibagi Malaysia dan Indonesia. Singapura juga menikmati pendapatan dari biaya lego jangkar dan labu kapal yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah setiap bulannya. Negara itu juga menikmati pendapatan dari penjualan air bersih dan bahan bakar minyak alias BBM yang nilainya juga mencapai puluhan triliun rupiah setiap bulannya. Padahal Indonesia yang memiliki sebagian besar atau sekitar 80% wilayah Selat Malaka. Namun ironisnya hanya menjadi penonton dari jalur laut yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik itu. Ironisnya lagi malah menjadi pemasok barang-barang yang dijual Singapura ke atas kapal asing tersebut, contohnya air bersih dan bahan bakar minyak serta gas. Bahkan terkadang jasa pemandu dari Singapura dan Malaysia di Selat Malaka kerap melintasi perairan Indonesia. Hal ini tentunya sudah melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia di wilayah tersebut. Ironisnya kondisi itu terus dibiarkan dan sudah berlangsung lama. Padahal Indonesia sudah memiliki petugas pemandu untuk lalu lintas laut. Padahal jika pemerintah Indonesia bisa mengelola setengah dari omset bisnis pelayaran dan perkapalan tersebut, maka sudah bisa dipastikan penerimaan negara bisa mencapai 100 triliun rupiah setiap tahunnya, dan dengan demikian negara ini bisa membangun industri maritim yang kuat. Polda Riau dan Polresta Pekanbaru menangkap total 4 tersangka AF, SL, E, dan L pada 30 April dan 1 Mei 2026 di 2 lokasi berbeda, yaitu di Aceh Tengah dan Kota Binjai, Sumatera Utara.
2 diantaranya dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba melawan. Untuk 4 pelaku ini 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Jadi tanggal 29 kejadian, besoknya tanggal 30 malam, alhamdulillah 2 orang pelaku utama AF dan SL berhasil diamankan di Aceh Tengah. Selanjutnya besoknya pada tanggal 1 pagi hasil pengembangan 2 orang sisanya atas nama E alias I dan L berhasil diamankan di Binjai. Keempatnya adalah pelaku pembunuhan keji terhadap seorang wanita lanjut usia, Dumaris Deniwati Boru Sitio, 60 tahun, yang ditemukan tewas di dalam rumahnya di Jalan Kurnia 2, Kelurahan Lumbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Riau. Kronologi kejadian: 29 April 2026, korban ditemukan tewas dalam kondisi tertelungkup di bagian dapur dengan wajah berlumuran darah. Peristiwa sadis ini pertama kali diketahui suami korban yang pulang ke rumah dan mendapati pintu dalam kondisi terbuka serta isi rumah berantakan. Polisi pun mendalami kasus perampokan disertai kekerasan ini dan melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan. Dilakukan untuk mengungkap pelaku yang diduga kuat merupakan orang terdekat korban. Rekaman CCTV para pelaku yang dipersilakan masuk oleh korban karena mengenali salah satu pelaku. Korban dianiaya secara brutal oleh pelaku lain dengan balok kayu hingga tewas. Para pelaku kemudian kabur setelah menggasak barang berharga milik korban. Hasil penyelidikan, dalang intelektual atau otak di balik pembunuhan sadis ini adalah menantu korban sendiri yang berinisial AF. Motif utama, pelaku AF sakit hati, kerap dimarahi dan dicaci oleh korban. Motif lain, faktor ekonomi, di mana pelaku berniat menguasai harta benda korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan semalam dari pelaku utama otak perencana, untuk motif kejahatan keji ini adalah sakit hati dengan alasan si pelaku saat menjadi menantu, saat masih tinggal serumah, sering dimaki-maki, sering dimarahi oleh korban. Ini pengakuan pelaku, pengakuan tersangka. Serta motif ekonomi, ingin menguasai harta-harta milik korban. Saat penyelidikan, fakta baru terkuak. AF, otak pelaku yang awalnya hanya niat mencuri rumah mertuanya, berubah menjadi niat untuk membunuh satu keluarga korban. Awalnya adalah mereka ingin mencuri. Namun dalam perjalanan dari Medan ke Pekanbaru, niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah, yaitu orang tua, kemudian Arnold dan adiknya Arnold, semuanya. Keempat tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Untuk kejahatan tersebut kami jerat dengan pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.
pasal 459 dan atau pasal 458 ayat 3 dan atau pasal 479 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Warga desa Lesong Daya, Kecamatan Tambaru, Kabupaten Pamekasan sempat geger lantaran penemuan jasad seorang pria yang ditemukan dalam keadaan terbakar pada Kamis malam. Kurang dari 24 jam, dua pelaku berhasil diamankan, yakni seorang wanita berinisial SW dan seorang pria bernama Nawiski. Keduanya merupakan mantan suami istri. Menurut Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Doni Setiawan, awalnya korban diajak ketemu oleh SW di desa Lesong. Sementara di TKP, Nawiski sudah menunggu. Setelah membacok korban, kemudian kedua pelaku membakar korban. Keduanya mengaku sudah merencanakan pembunuhan tersebut. Motif sementara adalah perselingkuhan antara korban dengan SW. Resmob atau Satreskrim tidak sampai dari 1/24 jam bisa terungkap. Yang mana pada intinya bisa disampaikan motif masalah sakit hati atau karena. Kini kedua pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat berlangsungnya eksekusi tanah dan bangunan di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pihak termohon yang tak menerima eksekusi memukul bagian kepala panitera hingga bocor. Terjadi kericuhan eksekusi tanah dan bangunan di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Aksi dorong pun tak terhindarkan oleh petugas dan keluarga termohon karena menolak tanah dan rumahnya dieksekusi karena masih melakukan perlawanan di PT UN. Namun panitera yang memimpin jalannya eksekusi dipukul pada bagian kepala oleh anggota keluarga termohon hingga mengalami luka di kepala. Meski sempat mendapat perlawanan, namun eksekusi tetap dilakukan tim jurusita dengan mengarahkan alat berat. Rumah milik Situa Hasugian dirobohkan, sementara barang-barang miliknya telah dikosongkan sebelumnya. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Metro Bekasi mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan scam online dengan modus mengaku sebagai polisi. Dalam penggerbekan tersebut, polisi mengamankan 27 warga negara asing di wilayah Bandar Lampung, 6 diantaranya adalah wanita. Satreskrim Polres Metro Bekasi melakukan penggerbekan sebuah rumah mewah dijadikan tempat penipuan online atau scamming di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan 27 warga negara asal China yang diduga terlibat dalam kegiatan penipuan online atau scamming. Modus operandi para pelaku itu berpura-pura menjadi anggota kepolisian China untuk melakukan penipuan terhadap warga negara China yang berada di Indonesia. Dari hasil investigasi, para pelaku diduga merupakan pekerja yang dikendalikan oleh seseorang berasal dari China Taipei atau Taiwan. Jadi memang modus operandi mereka menyasar orang yang sudah lansia atau sudah tua supaya tidak bisa secara detail melihat chat-chat yang ada dikirimkan oleh mereka. Tapi ketika salah satu klik phishing itu diklik, akhirnya dia bisa generate di handphone korban, termasuk untuk memindahkan dana dari bank ke rekening penabung dan para pelaku. Untuk saat ini
Selanjutnya, ke-27 warga negara China tersebut akan dideportasi keluar dari wilayah Indonesia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan yang menggemparkan warga Porong Sidoarjo, Jawa Timur pertengahan Oktober lalu akhirnya terungkap. Pelaku yang merupakan tetangga desa korban menembak korban dengan senapan angin karena diduga hendak mencuri hewan ternaknya. Polisi berhasil menangkap seorang pria warga Kedung Boto, Porong Sidoarjo karena membunuh tetangganya Suyadi, usia 48 tahun, warga desa Waung, Rembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Polisi menemukan sebuah senapan angin laras panjang di balik kasur rumahnya yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, pembunuhan terjadi saat pelaku mendengar suara berisik di kandang ayam miliknya. Pelaku yang kesal karena ayam dan bebeknya sering hilang, mengambil senapan angin dan menembaknya ke arah korban yang diduga hendak mencuri ayam milik pelaku. Korban yang tertembak sempat berdiri dan mendekati pelaku dan mengaku sebagai warga desa sebelah. Korban kemudian berjalan ke arah jalan desa dan akhirnya terjatuh, tewas bersimbah darah di pinggir jalan desa. Motifnya yaitu bahwa tersangka merasa resah karena sudah 2 kali merasa kehilangan ayam dan bebek mentornya, sehingga tersangka menyiapkan senapan angin dengan maksud dan tujuan untuk digunakan menembak apabila ada pencuri lain di kandangnya. Sebelumnya, korban ditemukan tewas di pinggir jalan desa. Korban yang diduga memiliki kelainan suka mencuri ini diduga tewas setelah dadanya tertembus peluru senapan angin. Hansip tewas tertembak saat coba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum akhirnya tewas ditembak pelaku. Dari rekaman CCTV, korban bersama rekannya berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan 2 orang pelaku di Cakung, Jakarta Timur. Korban yang berprofesi sebagai hansip melihat 2 orang mencurigakan sedang mencongkel sepeda motor milik salah satu warga. Bersama rekan sesama keamanan perumahan, korban kemudian mendatangi lokasi dan menabrakkan sepeda motornya untuk menggagalkan aksi pelaku tersebut. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku, namun pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Korban tewas seketika dengan luka tembak pada bagian perut. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Dia maling apa tuh? Motor ini. Ada berapa orang pelaku? 2 yang ada dari TV 2. Nah, korban tembak di bagian apa ini? Perutnya. Langsung meninggal. Kasus penembakan ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Oknum polisi berinisial WA, pelaku pembunuhan dosen di Kabupaten Bungo Jambi menjalani sidang etik sebagai anggota polisi. Bribda WA terbukti bersalah dan dihentikan dari anggota polisi. Digelar di Gedung Siginjai, Polda Jambi, sidang Komisi Kode Etik Profesi berlangsung selama 15 jam. Hasil putusan sidang menyatakan Bribda WA terbukti bersalah dan diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota polisi. Dipimpin oleh PLT Kabid Propam Polda Jambi, sidang menghadirkan 8 orang saksi, termasuk tim dokter dan keluarga korban. Bribda WA terbukti membunuh EY, dosen universitas swasta di Kabupaten Bungo Jambi. Ia juga membawa kabur mobil korban.